Kemarahan yang besar. Bab 151. Mata Rehan seperti haus akan darah. Biasa dia yang menggunakan uang untuk bermain dengan wanita. Sekarang giliran Yuki menggunakan uang untuk bermain dengan dia. Rehan menatap Yuki. Matanya yang panjang dan tipis seperti binatang buas yang akan keluar dari kandangnya. Yuki tanpa sadar dia masuk ke dalam selimut. Dia membuat Rehan marah besar. Rehan selangkah demi selangkah mendekatinya dengan paksa. Yuki menghindari matanya, tapi terkejut ketakutan tatapan matanya yang ganas. Yuki dengan menghindari sampai ke ujung tempat tidur. Dia sampai menggigit bibir karena terkejut. Jika sekarang menyesal, apakah masih keburu? Dia bersalah. Dia sungguh bersalah. Yuki, kau ingin bermain denganku? Akan kutemani kau bermain sampai akhir. Rehan dengan suara yang keras berteriak. Sekuat tenaga, mulai menarik bantal yang ada di badan Yuki. Sampai hari mulai terang, Yuki baru dapat masuk ke dunia mimpi. Dia benar-benar capek. Rasanya, tenaganya seumur hidupnya hampir terkuras habis. Yuki terbangun, terkejut karena suara beratnya Rehan. Tanah itu bukannya sudah mulai dilelang? Kenapa muncul masalah seperti ini lagi? Suara Rehan ada rasa marah. Dia sambil berbicara, sambil menahan amarahnya, dan sambil melihat ke Yuki sebentar. Dia takut, suaranya mengejutkan Yuki. Yuki dengan cepat menutup matanya, berpura-pura tidur. Rehan menutup telepon, dan menelpon lagi. Sekretaris Lestari, tolong pesan 1 tiket pesawat dari kota C ke kota Hilisi Romi. Rehan melihat jamnya dan berkata, pesawat yang 1 jam lagi. Telepon akhir sepertinya sedang bertanya tentang waktu kembali. Rehan dengan berat terhenti sejenak dan berkata, pesan tiket hari Minggu sore sekitar jam 3 dulu. Hati Yuki bahagia seketika. Bagus sekali. Hari Sabtu Rehan tidak perlu berurusan dengan dia lagi. Mematikan telepon, Rehan melihat ke arah Yuki yang terlelap dalam tidur. Bulu mata yang panjang dan tebal, seolah ada menampilkan bayangan tipis di pipinya. Bibir merah muda, sudut mulutnya terluka. Ada bekas luka darah yang kering, tapi di wajahnya yang putih, bekasnya jadi terlihat seperti pesona tersendiri. Tanpa disadari, Rehan mendekati wajahnya. Ujung hidungnya hampir menempel di ujung hidung Yuki. Yuki yang berpura-pura tertidur dapat merasakan Rehan mendekatinya. Hawa hangat Yuki terasa di wajahnya. Wajahnya terasa sedikit geli. Yuki berusaha menahan untuk tidak bersin. Dia mencoba untuk bernapas dengan tenang dan panjang, layaknya orang tertidur pulas. Seketika, ciuman ke arah bibirnya yang ringan seperti kelopak bunga dengan cepat. Sangat cepat sehingga hampir mengira itu hanya perasaan yang salah. Yuki mengintip dari bulu matanya melihat apa yang terjadi. Rehan sudah berdiri di samping kasur, mulai memakai baju. Baju kemeja putihnya penuh kusut. Rehan melihat bajunya yang tidak begitu senang, tapi dia hanya pasrah dan tetap memakainya. Celana panjangnya menekan 1 kaki di tempat tidur, 1 di lantai, yang sama kusutnya seperti sayur asam. Yuki merasa kesenangan. Dari luar,
Rehan tampak terlihat sangat kacau. Dari kepala sampai kaki ada barang bermerek. Tapi keadaan sekarang, pakaiannya sangat kusut. Walaupun dalam hatinya kesenangan, tapi mau tidak mau mengakui bahwa Rehan seperti gantungan baju. Baju kusut seperti itu dipakai olehnya masih terlihat elegan dan karisma tersendiri. Bahan bajunya bagus, jahitannya sangat bagus. Satu baju harganya jutaan. Bagaimana mungkin orang yang memakainya tidak terlihat ada karismanya? Mau bagaimanapun, tetap saja uang yang memperlihatkan semua itu. Dalam hati Yuki sedikit jengkel memikirkannya. Setelah pulang ke negeri sendiri, dia belajar satu kata baru. Konyol. Saat ini dia merasa sangat konyol. Rehan sudah selesai menggunakan bajunya. Melihat Yuki sebentar, dia melakukan gerakan yang membuat Yuki sangat terkejut. Hampir melompat dari kasur. Dia mengambil gepokan uang itu ke kantong celananya. Terdengar Rehan menutup pintu. Yuki langsung melompat, mengambil amplop dari laci dan mulai berhitung. Kemarin dia hanya sembarangan ambil gepokan uang itu, tanpa tahu total jumlah uang itu. Yuki terus menghitung dan merasa semakin sakit hati. Jumlah uang yang tersisa dalam amplop hanya tersisa 1.200 yuan. Dia baru saja menarik uang 3.000 yuan. Selama 5 tahun di luar negeri, dia hampir tidak ada tabungan. Baru saja pulang, juga menghabiskan beragam hal. 3.000 yuan adalah biaya hidupnya untuk bulan ini. Yuki menangis tanpa air mata. Sudahlah. 1.800 mendapatkan mainan yang begitu kuat. Itu tidaklah rugi. Apalagi bodi, paras dan tenaga Rehan ditaruh ke toko mainan manapun, termasuk yang paling favorit. Tepat saat Yuki berusaha menenangkan psikologinya, alarmnya berbunyi. Sudah jam 8. Pagi ini masih ada rapat rutin. Pidatonya juga masih belum dipersiapkan. Yuki langsung pergi mandi. Yuki sampai di kantor dengan terburu-buru dan duduk di tempat kerjanya. Dia merasa punggungnya sangat sakit seperti akan patah. Tiba-tiba di otaknya muncul gambaran keindahan semalam. Wajahnya memerah seketika. Segera dia memfokuskan dirinya, berkonsentrasi melihat berkas-berkas yang ada di depannya. Rapat rutin berjalan cukup lancar. Ada beberapa bagian yang terbata-bata. Itu pun dibantu oleh Gunadi menjadi lebih baik dan lengkap. Yuki tersenyum berterima kasih kepada Gunadi. Dibalikan Gunadi tersenyum, hati Yuki berdetak sekali. Dulu tidak begitu menyadari. Senyumannya Gunadi itu sedikit mirip dengan Stephen. Baru sampai di meja kerja, telepon di meja pun berbunyi. Yuki mengangkat telepon. Langsung terdengar suara Nindi dari telepon. Yuki, kenapa ponselmu mati? Seharian menelponmu tapi mati terus. Aku kira kau ada masalah. Oh, Nindi, ponselku rusak. Masih belum sempat beli yang baru. Ada apa mencariku? Tanya Yuki. Yuki, hari ini aku mau mencoba baju pengantin. Kebetulan lewat perusahaanmu. Mau nggak nanti kita makan siang bersama? Ya, boleh. Tapi siang hari aku hanya mempunyai waktu 1 jam saja. Hanya bisa makan yang gampang saja. Oh, nggak apa-apa.
Setiap hari Ethan memaksaku untuk makan terus. Sekarang aku jadi gemukan. Makan yang sederhana aja bisa menjaga berat badan. Walaupun terdengar Nindi mengeluh, tapi terasa keluhan yang penuh kasih sayang. Baru saja selesai menelpon, mau meneruskan pekerjaan, dia mendapat telepon dari lobi. Kepala pengawas, ada orang yang mencari Anda di lobi. Ada yang mencari dia. Siapa? Di kota C dia hanya ada satu teman, yaitu Nindi. Jangan-jangan kakak tirinya. Yuki sudah beberapa tahun ini tidak mendengar kabar Rena. Dia langsung menutup telepon, bergegas menuju lobi. Yuki terkejut yang mencarinya sampai ke perusahaan Capricorn adalah sekretarisnya Rehan, sekretaris Lestari. Kepala Yuki seperti muncul peringatan keras terhadap dirinya. Dengan cepat, dia membawa sekretaris Lestari ke ruang pertemuan. Lestari, mencari saya ada apa? Sekretaris Lestari itu tersenyum lebar, lalu memberikan kotak yang sangat indah kepadanya. Nona Yuki, ini pemberian Direktur Rehan. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Tidak, saya tidak mau. Yuki seolah menyentuh sesuatu yang panas, langsung menaruh tangannya ke belakang pinggangnya. Sekretaris Lestari tertawa dengan penuh makna. Nona Yuki masih belum membukanya. Kenapa sudah menolak? Tidak perlu lihat lagi. Tidak peduli apa itu. Saya tidak akan menerimanya. Yuki berdiri dan seolah akan mengantar tamu keluar. Sekretaris Lestari langsung memberikan kotak ke tangan Yuki dan berkata, Nona Yuki, Direktur Rehan yang perintah, sekaligus menekankan saya untuk secara pribadi memberikan langsung kepada Anda. Lebih baik Anda terima saja. Jika tidak, saya tidak tahu caranya menghadapi Direktur Rehan. Anda sendiri tahu emosi Direktur Rehan seperti apa. Sekarang ini susah mencari pekerjaan. Sekretaris Lestari sambil bicara sambil memperhatikan ekspresi, sambil berkedip mata. Mendengar dia berkata seperti itu, Yuki merasa tidak enak hati. Ketika sedang merasa tidak enak hati, Sekretaris Lestari berjalan dengan anggun dan pergi. Yuki membawa kotak itu menuju toilet. Hatinya kacau sambil membuka kotak itu. Sebuah ponsel dengan berlian putih muncul di depannya. Gayanya agak seperti iPhone, tetapi bodinya adalah emas murni dan layarnya juga dipenuhi dengan cahaya gelap dan lembut yang spesifik permata. Saat dilihat, mirip dengan ponsel yang sedang orang-orang perbincangkan. Ponsel Ninin. Walaupun Rehan memang harus ganti rugi ponsel kepadanya, tapi ponsel mewah jenis ini dia tidak sanggup untuk menggunakannya. Yuki melihat sebentar, lalu memasukkan ponsel ke dalam kotak, membungkus rapi seperti semula. Di kantor Rehan, Sekretaris Lestari sedang menelpon. Direktur Rehan, ponsel sudah diantar. Nona Yuki sudah menerimanya. Pekerjaan yang bagus. Mulai dari bulan depan, gajimu ditambah 20%. Rehan setelah berkata seperti itu, langsung menutup telepon. Dia menutup telepon, Sekretaris Lestari menghadap jendela, melakukan gaya peace. Rehan itu sangat murah hati. Hanya pergi sekedar mengantar ponsel, sudah bisa menambahkan gaji sebesar 20%. Setelah berpikir-pikir,
Sekretaris Lestari mengambil ponselnya menuju koridor untuk bertelepon. Nona Tania, ada satu hal yang ingin kulaporkan. Ekspresi Sekretaris Lestari seperti ingin mencari muka terhadap Nona Tania. Tania setiap bulan mentransfer 2.000 ke rekening Sekretaris Lestari, memintanya untuk mengawasi Rehan. Jika ada yang mencurigakan, segera melapor ke Tania. Setelah mengawasi 2 tahun, tidak ada yang mencurigakan dari Rehan, kecuali beberapa wanita yang mulai duluan mendekati Rehan. Rehan sama sekali tidak ada hubungan dengan wanita itu. Masalah apa? Suara Tania langsung terdengar tegang. Beberapa waktu ini dia merasa Rehan itu terlihat aneh. Hanya pertemuan 2 kali, tapi Rehan sepertinya sedikit berlebihan. Sangat terlihat keganjilannya. Nona Tania, Direktur Rehan dan bersama seorang wanita yang bernama Yuki, sepertinya mereka punya hubungan yang sangat dekat. Yuki, kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Tania langsung bertanya. Apakah tingginya sekitar 1,6 meter? Wajah lancip, rambutnya agak panjang, putih kurus, matanya sangat berbinar. Iya, betul. Kenapa Tania bisa tahu? Sekretaris Lestari sangat penasaran. Nona Tania, apakah Anda kenal dengan dia? Kelihatannya adalah teman baiknya Nindi. Tidak perlu diragukan lagi. Tania hampir meremukkan ponselnya. Terdengar lagi suara Sekretaris Lestari. Pagi ini Direktur Rehan menelponku, menyuruhku untuk membelikan ponsel Ninin untuk diberikan kepada wanita itu. Ponsel Ninin? Suara Tania meninggi 8 oktav. Sepertinya menghabiskan uang sebanyak itu dengan wanita itu bukan mainan. Sekretaris Lestari mulai mengomporinya. Iya, setelah direktur mendengar wanita itu menerima pemberiannya, dia juga menambah gajiku 20%. Mata Tania rasanya ingin menyemburkan emosi. Sangat baguskah wanita kurus kecil itu? Rehan dengan begitu saja memberikan hadiah. Ketika orang menerima hadiah itu, dia langsung berwajah besar. Masih menambah gaji orang yang bantu mengantar. Mendengar Tania tidak bersuara, sekretaris itu sedikit panik. Apakah yang dilaporkan itu tidak ada kualitasnya? Dia mencoba berpikir dengan cepat apa yang dapat dilaporkan lagi. Kemarin wanita itu datang ke perusahaan kami membicarakan masalah proyek. Ketika direktur sudah pergi, direktur meminta secara 4 mata tinggal sebentar. Setelah pintu tertutup, kira-kira berada di sana sekitar setengah jam. Wajah Tania memerah. Dia pun berkata, "Dia datang ke perusahaan kalian?" "Ya, dia karyawan perusahaan Covercon. Dengan perusahaan kami sedang melakukan kerjasama. Belakangan ini, Realtek mengumumkan pengalih dayaan diserahkan kepada mereka." Sekretaris itu dengan cepat menjelaskannya. Tania terdiam sebentar, dengan pelan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku. Uang keringatmu setiap bulannya akan kutambah 2.000 lagi. Kamu bantu aku awasi Yuki.
Dan satu lagi, jadwal keseharian direktur, tolong kamu kirimkan kepadaku. Sekretaris Lestari kesenangan dan menutup telepon. Langsung pergi membeli teleskop. Setiap hari dapat mengawasi gerakan Yuki. Saat Yuki masuk ke restoran, Nindi sudah menunggunya di meja. Melihat di tangan Yuki membawa kotak, Nindi sedikit terkejut sambil memainkan alisnya. Astaga, begitu sungkankah kau sama aku? Sekedar makan saja, masih memberi kado untukku. Enak aja. Yuki menarik kursi dan duduk, mukanya cemberut. Ini Rehan yang kasih. Aku rencana setelah makan sekaligus searah ke Riltek untuk mengembalikannya kepadanya. Rehan. Mendengar nama itu, jiwa gosip Nindi langsung muncul. Yuki, dia kenapa bisa mencari kamu lagi? Yuki menghela napas. Dia menceritakan apa yang terjadi belakangan ini dengan mereka berdua. Hanya saja tidak menceritakan kejadian kemarin malam yang gila itu. Nindi menghela napas. Yuki, perasaan Rehan kepadamu masih belum mati. Ini sangat jelas, dia masih ingin berhubungan dengan kamu. Yuki memalingkan wajahnya dan berkata, hubungan apaan? Jangan pakai kata seperti itu ya. Nindi tidak memperdulikannya. Dia menunjuk kotak itu. Di dalamnya isinya apa? Aku boleh lihat tidak? Yuki mengangkat bahu, lalu berkata, sebuah ponsel. Kamu ingin lihat? Buka aja. Nindi membuka kotaknya, langsung terkejut. Yuki, Rehan terbuka sekali sama kamu. Ini bukannya Ninin. Didesain sendiri, walaupun ada uang, belum tentu mampu membelinya. Yuki sedikit kesal dan resah dan berkata, Nindi, aku lagi pikir kayaknya lebih bagus langsung mengundurkan diri saja. Proyek yang sekarang itu berhubungan dengan Riltek. Nanti akan ketemu Rehan terus.